Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are, welcome Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita bareng Ustadz Hari, kita akan tanya-tanya seputar Al-Quran. Bagaimana cara menghafal Al-Quran, bagaimana metodenya, apa keistimewaan Al-Quran. Ustadz, pertanyaan pertama, saat ini kan banyak sekali pondok pesantren yang punya program penghafal Al-Quran. Nah, apa sih sebenarnya keistimewaan menghafal Al-Quran itu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala thumma ma ba'd. Di antara keistimewaan penghafal Al-Quran itu secara garis besar adalah ingin mengembalikan nilai konsep-konsep keimanan, di mana ketika seorang hamba ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghafal kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu janji Allah yang sangat menjadi cita-cita di antara anak-anak kita, di antara para penghafal Al-Quran adalah taj, yaitu sebuah mahkota yang akan diberikan oleh penghafal kepada orang tuanya. Dan ini merupakan hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tua, yang mana tidak bisa dilakukan oleh anak-anak yang lain. Dan ini menjadikan motivasi orang tua untuk mensekolahkan anaknya ke pondok tahfidz, atau memotivasi anaknya untuk ke rumah tahfidz, untuk ikut program tahfidz, di mana sebenarnya cita-cita mereka karena ingin kebahagiaan akhirat. Dan ini merupakan tujuan yang sangat mulia sekali. Begitu juga ketika pada saat ini semaraknya pondok-pondok tahfidz, di mana menghafal Al-Quran ketika Allah janjikan dengan keistimewaan seperti itu, tentu butuh satu pendidikan lagi selain menghafal, adalah pendidikan penerapan. Jadi supaya kita tidak termasuk atau tergolong pembina atau guru atau memberikan fasilitas pondok pesantren yang hanya menghafal saja tanpa adanya fasilitas untuk bagaimana cara menerapkan apa yang sudah dihafal. Nah, ini yang kedua ini yang menjadikan keistimewaan di antara para penghafal itu punya warna dari hafalan itu menjadi perbuatan, menjadi akhlak pembicaraannya, dari kata-katanya menjadi akhlak ketika beliau menjadi seorang alim, bagaimana cara berpendapat, bagaimana cara memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada ini. Itu diantara keistimewaannya. Jadi yang pertama adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala digolongkan kepada ahlul Quran, yang mana Allah akan membersamai ahlul Quran tersebut menuai kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, Allah akan berikan kesempatan baginya ketika memang jujur, karena kalau tidak jujur dia termasuk orang yang salah satu digolongkan yang akan masuk neraka pertama kali, liuqal hafid, supaya dikatakan sebagai menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali ya tadi keutamaannya. Jadi yang perlu kita hati-hati niat kita ya tadi Iya. masalah ini. Pertama, niat harus bagus. Yang kedua, pendampingan yang maksimal. Oke, baik Ustaz. Dalam menghafal kan banyak metode bagaimana metode yang pas buat kita biar mudah menghafalkan, tahan lama hafalnya. Iya. Sebenarnya masalah tahan lama ini tergantung pada kegiatan rutinitas setelahnya. Karena banyak diantara cara menghafal itu yang hanya mengejar cepat, mengejar target, mengejar di mana seorang santri atau penghafal itu cepat menyelesaikan 30 juz. Ya, itu sebenarnya boleh, ya. Itu boleh, tapi bukan menjadi perkara yang urgen. Yang paling urgen adalah di mana ketika seorang penghafal Al-Quran itu menghafal dan mencoba menjaga hafalan itu terjaga dengan baik. Itu yang paling urgen. Jadi apakah selesai cepat itu menjadi sesuatu yang urgen? Bukan, tapi menjadi sesuatu yang dicintai saja. Kalau dia mampu cepat dan juga mampu menjaga, itu lebih baik, karena setelahnya dia akan mencoba menghafal ilmu-ilmu yang lain untuk kemudian mendalami, atau kalau dia ingin mendalami ilmu qiraat dan segera mengambil qiraat, kalau ingin mendalami ilmu-ilmu syariah juga segera menghafal syariah. Jadi menghafal Al-Quran ini jangan mengambil waktu yang lama, meskipun ada sahabat yang menghafal Al-Quran itu dalam waktu yang lama, seorang salaf yang melakukan seperti itu. Tapi kalau kita bisa fokus, misalkan dalam 1 tahun itu cepat selesai,
diusahakan tahun berikutnya itu sudah mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana cara supaya kita mutqin? Yang pertama adalah pastikan kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi jangan sampai memulai untuk menghafal Al-Quran sementara membaca Al-Quran belum bisa dilakukan dengan baik. Tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya. Sehingga ketika menghafal Al-Quran, Allah izinkan dia dengan kemampuan, kecepatan hafalannya dengan baik, maka tidak membenarkan lagi. Nah, ketika sudah hafal 30 juz, tidak perlu dibenarkan tajwidnya. Karena banyak, atau bahkan sudah selesai 30 juz, dan ini tidak cuma 1-2, tapi banyak. Begitu disetorkan atau ditasmi' dengan ustadz atau pembimbing yang sudah punya kapasitas di ilmu tajwid, ternyata banyak salahnya. Nah, jadi hafalan-hafalannya tersebut banyak salah. Panjang pendeknya tidak benar, makharijul hurufnya tidak benar, sehingga dia seperti mengulang dari awal lagi. Itu yang pertama, menguasai ilmu tajwid dengan baik. Yang kedua, usahakan porsi ya murojaah, mengulang hafalan, atau porsi mengikat hafalan lebih banyak daripada menghafal. Jadi ketika menghafal misalkan waktunya 30 menit, maka untuk mengulang hafalan atau mengikat hafalan yang sudah dimiliki yang sejak lama, memori lamanya itu lebih banyak. Misalkan 2 jam, 3 jam, 5 jam, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, jadikan sebagai wirdul yaumi atau wirdal yaumi, wirid yaumi, yaitu sering dibaca, sering didengarkan, atau sering dijadikan imam sholat, atau sering kita gunakan untuk sholat. Jadi 3 hal itu. Yang keempat, mungkin kalau dia seorang da'i, digunakan untuk mengisi kajian-kajian, sehingga materi atau tematiknya itu sesuai dengan ayat-ayat yang mungkin dia lemah, sehingga sering diisi dengan kajian, memudahkan dia untuk memutkinkan hafalan-hafalannya. Masya Allah, sekali Ustaz. Ya. Oke Pak Ustaz, banyak sekali ya metode, dan insya Allah Ya. kita pertanyaan untuk hari ini Tat ya. Nanti kita akan sambung untuk pernyataan berikutnya, karena masih banyak sekali pertanyaan dari para jemaah yang belum kita tanyakan ke Ustadz. Baik Ustadz, kita bertemu dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Hari ini sekian untuk sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tetap berjumpa kami insya Allah nanti dalam acara Kurma Basah, kajian umum Ramadan bersama Ustadz Hari, yang insya Allah akan hadir setiap hari pas di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.